Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendemonstrasikan tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Saya sendiri Zaka Iqbal Ahmad dan Muhammad Wahyuni sebagai praktikan. Vicky Armansyah dan Ahmad Dhani Herianto berperan dalam menerangkan alat dan bahan. Hilmi Salahuddin dan Romadoni berperan dalam pembuatan laporan praktikum. Oke teman-teman, di sini kami menggunakan 3 gelas kimia sebagai tempat mereaksikan larutan. Kenapa gua larutan? Karena di sini kami menggunakan air aquates. Dan di sini juga ada pipet tetes sebagai memindahkan larutan dengan skala sedikit. Nah, dan di sebelah sini ada numpang yang berfungsi untuk menggeruskan atau menghaluskan zat padat. Nah, di praktikum sekarang ini kita memakai CDR. Nah, di sebelah sini ada stopwatch yang berfungsi untuk mengukur waktu larutan habis bereaksi. Nah, kita sudah tahu bahan-bahannya dan alat-alatnya dan fungsinya. Mari kita menuju ke praktikum. Mula-mula kita pindahkan atau tuangkan air aquades ini ke dalam 3 gelas kimia. Kita tuangkan dengan skala 60 ml. Gelas pertama sampai gelas ketiga itu sama rata 60 ml. Kita tuangkan secara perlahan. Nah, karena gelas kedua dan gelas ketiga ini belum tepat 60 ml, maka kami akan menggunakan pipet tetes. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad Dhani, pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan larutan dengan skala sedikit. Nah, sebagai catatan, karena larutan yang kami gunakan ini tidak berbahaya ketika dihirup, maka kita dapat menuangkan larutan tersebut tepat di atas lubang gelas kimia. Tetapi jika larutan yang digunakan berbahaya untuk dihirup, maka kita tidak bisa menuangkan larutan tersebut tepat di atas lubang gelas kimia. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita tekan dulu di bagian ujung sini, lalu kita masukkan ke air aquades atau larutan. Nah, jika sudah mendapatkan larutan atau air aquades tersebut, maka kita tuangkan secara perlahan ke gelas kedua dan gelas ketiga. Kita tuangkan sampai mencapai 60 ml. Tuangkan secara tetes per tetes. Nah, gelas kedua ini sudah mencapai 60 ml. Sama dengan gelas pertama. Sudah mencapai 60 ml. Kemudian gelas ketiga kita tuangkan juga secara tetes per tetes. Pencet saja. Nah, setelah pas 60 ml, di sini kami sudah mempunyai 3 gelas kimia. Gelas pertama, gelas kedua, dan gelas ketiga. Yang masing-masing gelas tersebut sudah mencapai 60 ml. Kemudian kita memakai 3 tablet CDR. Gelas yang pertama tablet CDR-nya utuh.
Dan gelas yang kedua, tablet CDR-nya dibelah menjadi dua. Dan yang ketiga, tablet CDR-nya dibuat menjadi serbuk. Saya akan menggunakan lumpang alung untuk membuat tablet CDR-nya menjadi serbuk. Kita gerus tablet CDR ini sampai halus menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk, kita akan reaksikan kepada gelas 1, 2, dan 3. Nah, secara bersamaan agar kelihatan bahwasannya mana yang lebih cepat bereaksi. Nah, jangan lupa teman-teman, kita menuangkannya itu dengan bersamaan dimulainya stopwatch. Kita tuangkan secara bersamaan. Agar memastikan ketiga tablet CDR ini masuk bersamaan ke gelas kimia, saya memindahkan tablet CDR yang berbentuk serbuk ke kertas ini. Nah, ini kita masukkan secara bersama. Jangan lupa stopwatch-nya. Nah, ini sudah masuk secara bersamaan. Stopwatch-nya berjalan, juga reaksinya juga berjalan. Kita lihat gelas manakah yang paling cepat bereaksi. Nah, dan kita lihat gelas yang ketiga ini sudah habis bereaksi, yaitu pada menit pertama dan detik ke-7. Nah, dan gelas kedua ini sudah bereaksi juga, yaitu pada menit pertama detik 21. Dan gelas ketiga sudah bereaksi juga, yaitu pada menit ke-1 detik 32.
Sesuai penelitian tadi, gelas yang pertama dengan CDR-nya utuh habis bereaksi 1 menit 32 detik. Dan gelas yang kedua dengan CDR-nya terbelah menjadi 2 habis bereaksi 1 menit 21 detik. Dan gelas yang ketiga dengan CDR-nya menjadi serbuk habis bereaksi 1 menit 7 detik. Nah, kesimpulannya pada demonstrasi kali ini tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, yaitu semakin besar luas permukaan, maka semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar bereaksi. Semakin besar terjadinya tumbukan, maka semakin besar terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif. Akibatnya, laju reaksi maka semakin cepat. Kita lihat saja gelas ketiga yang berbentuk serbuk, yaitu luas permukaannya itu semakin banyak karena sudah menjadi serbuk. Itu yang paling cepat bereaksi, yaitu dengan menit 1 dengan ditandai dengan menit 1 7 detik. Dan gelas kedua yang berupa CDR yang sudah terbelah 2 atau bongkahan tadi, yaitu habis bereaksi pada menit pertama detik ke-21. Dan gelas pertama yang berupa CDR yang utuh, yaitu habis bereaksi pada menit 1 dan detik 32. Ini menandakan bahwa semakin besar luas permukaan atau semakin banyak luas permukaan, maka laju reaksi semakin cepat. Sekian demonstrasi kelompok 1 tentang pengaruh luas permukaan laju reaksi. Saya sendiri Zaka Iqbal Ahmad. Saya Muhammad Wahyuni. Saya Fikri Armansyah. Dan saya Ahmad Dhani. Saya Ramadhani. Saya Hilmi Soleh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.